Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran mengenai jaringan dengan studi kasus ialah membuat sebuah warnet yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa video. Yang diharapkan dengan adanya studi kasus ini ialah teman-teman dapat membuat atau merealisasikan membuat sebuah warnet beneran dengan langkah-langkah yang telah saya berikan. Dan jika nanti ada kesulitan dalam pembelajaran atau dalam mengikuti video-video yang saya buat, teman-teman dapat melakukan bertanya pada halaman komen di bagian bawah video ini. Oke, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu. Ini adalah gambaran dari sebuah warnet yang nantinya akan kita buat. Pertama itu di sini hanya ada saya menggunakan 4 komputer. Nantinya warnet tersebut akan menggunakan 4 komputer. Pertama 3 komputer untuk komputer klien dan 1 untuk komputer admin. Sebenarnya sih admin dan komputer klien itu tidak begitu beda. Kalau untuk sistem warnet itu hanya sekedar sebutan. Sebenarnya pada intinya fungsinya itu hampir sama. Kemudian saya menggunakan switch 8 port. Kenapa switch 8 port? Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kita di sini menggunakan perangkat misalkan 1 untuk internet, 2 untuk 4 untuk komputer. Berarti kita membutuhkan 4 colokan atau 4 port. Sedangkan untuk switch itu sendiri itu ada yang 8 port, ada yang 16 port, ada yang 24 port, ada 48 port. Nah, jadi kalau hanya untuk 5 perangkat itu cukup menggunakan 8 port. Kenapa tidak 2 port, 5 port saja, Pak? 5 port tidak ada switch yang 5 port. Oke. Nah, jadi ini intinya. Nanti ini ada kabel dari jaringan internet masuk ke dalam switch. Nanti dari switch ini akan disebar ke komputer-komputer yang akan dialiri aliran-aliran jaringan internet. Oke. Komputer 2, komputer 3. Ini salah nih. Ini seharusnya komputer 1. Kabelnya, nah di sini kita menggunakan kabel Cat UTP Cat 5. Oke. Dari penjelasan gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang teknisi jaringan akan membuat sebuah jaringan warnet dengan menggunakan, nah di sini ada alat-alat ini memang tidak ditampilkan namanya alat, ialah untuk bahan membuat suatu warnet atau membuat jaringan itu ada alat-alat yang digunakan selain bahan-bahan yang ada di bagian depan tersebut. Pertama itu tang krimping. Tang krimping itu alat untuk membuat kabel itu sendiri, sedangkan tester itu untuk alat untuk mengetes atau melakukan testing dari kabel yang kita buat nanti. Ada bahannya, ada switch, ada RJ45, ada komputer 4 buah, kabel UTP Cat 5. Nah, di sini saya tidak tidak
memberikan ukuran panjangnya, karena nantinya ketika kita melakukannya pada di lapangan, itu nanti kabel itu sesuai dengan ruangan atau tempat teman-teman melakukan prakteknya nanti. Untuk panjangnya berapa meter, itu nanti disesuaikan dengan ruangan teman-teman. Untuk jaringan internet bebas, bisa menggunakan IndiHome, bisa menggunakan Speedy, atau modem pun bisa. Oke. Pertama, tang krimping. Ini tang krimping. Nanti tang krimping inilah yang akan berguna untuk membuat kabel jaringan itu sendiri. Ingat, dalam pembuatan kabel, tangan jangan sampai masuk di dalam pegangan ini, karena di sini terdapat pisau, mata pisau kecil. Ini berguna untuk mengupas kabelnya nanti. Kemudian setelah dikupas, kabel itu disusun, kemudian dipres di lubang kecil ini. LAN tester. Ini adalah LAN tester. LAN tester ini berfungsi untuk melakukan testing dari kabel yang telah kita buat nanti. Nah, di sini yang akan kita tes nanti ada dua kabel, yaitu tipe strike dan tipe cross. Apa itu tipe strike, apa itu tipe cross, nanti ada pada video saya berikutnya, karena saya akan pecah dan bagi-bagi video-video ini agar memudahkan teman-teman dalam menyerap atau memahami materi tersebut. Ini ada switch 8 pot. Yang mana sih 8 pot ini? Kadang teman-teman sering bingung, 8 pot itu apa sih? 8 pot itu ialah 8 lubang kecil-kecil ini, atau 8 masukan atau input output dari switch itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, salah menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di sini. Nah, di sini ketika teman-teman mencolokkan kabel di nomor 3, maka nanti lampu nomor 3 di sini akan menyala jika dinyatakan kabel yang teman-teman buat itu berhasil. Untuk switch ada beberapa macam bentuk sesuai dengan si vendor, si penjual. Kalau ini saya menggunakan D-Link. Nanti saya akan menggunakan namanya TP-Link, warnanya pun beda-beda. Tapi jangan bingung, semuanya sama. Oke, kemudian RJ. Ini namanya RJ45. RJ ini kita gunakan sebagai nanti pada kabel UTP. Kemudian kita akan pasangkan pada kabel UTP, nanti dipasangkan. Nanti saya akan ajarkan cara memasangnya. Lalu setelah dipasangkan, lalu dipres menggunakan tang krimping yang telah kita lihat tadi. Nah, ini adalah kabel Cat 5E. Ingat teman-teman, kabel Cat 5E ini beda seperti kabel pada umumnya. Kabel ini memiliki 8 kabel kecil lagi di dalamnya dan memiliki warna-warna tertentu. Inilah yang nanti akan saya ajarkan cara menyusun kabel-kabel ini sehingga sesuai standar yang ada pada jaringan. Ini kabel Cat 5E, ada lagi Cat 6, itu khusus untuk outdoor, sedangkan ini untuk indoor. Apa sih bedanya? Besar atau ketahanan pada kabel tersebut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.
nanti setelah video ini, jika teman-teman merasa kesulitan, silakan melakukan pertanyaan-pertanyaan, mengajukan pertanyaan di bawah ini. Kemudian untuk video-video selanjutnya nanti akan saya buat, ialah pertama bagaimana cara menyusun kabel, membuat kabel, lalu kita pasang praktek langsung, kemudian bagaimana setting IP address-nya, dan sampai dengan kita membuat satu buah warnet yang jadi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.